Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa Arek TV dimanapun berada rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini bulan yang sangat istimewa, yang di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Berbicara Ramadan atau puasa, para hadirin pemirsa Arek TV dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Jadi tujuan orang berpuasa itu adalah supaya bertakwa. Para pemirsa, takwa di sini banyak ayat yang menjelaskan, di antaranya dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Dari ayat ini dijelaskan bahwa memang di beberapa ayat disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Di ayat ini Allah menjelaskan orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang gemar berinfak di saat sarra wad dharra, di saat lapang maupun sempit. Berbicara infak, para pemirsa rahimakumullah, infak itu ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak wajib diantaranya adalah kita belanja untuk keluarga. Kemudian kita membayar zakat, itu wajib. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan bahwa bayar zakat itu hukumnya wajib. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah min amwalihim, dari sebagian mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Sedekah di sini para ulama sepakat adalah yang dimaksud adalah zakat. Jadi termasuk infak wajib karena perintahnya diambil. Jadi kalau berbicara zakat itu, para pemirsa, zakat itu tidak ada kaitannya ikhlas maupun tidak ikhlas. Karena zakat itu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Jadi ada beberapa ketentuan kapan zakat itu dibayarkan. Yang pertama adalah ketika hartanya telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada infak yang wajib dan infak yang sunnah. Infak wajib adalah zakat. Zakat ini mengeluarkan sebagian harta kita yang tujuannya untuk sebagai pembersih. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah oleh Muhammad, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Sedekah di sini para ulama sepakat adalah yang disebut zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan. Jadi zakat ini tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan. Jadi saya kembali lagi kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah gemar berinfak.
Infak tadi ada dua, ada yang infak wajib dan infak sunnah. Kalau infak wajib tadi zakat. Jadi zakat ini mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk membersihkan harta kita yang telah mencapai nisab. Kemudian para pemirsa, kalau kita sudah atau harta kita telah mencapai, kalau harta kita belum mencapai nisab bagaimana? Maka dianjurkan untuk berinfak sunnah. Kalau tadi itu wajib, jadi orang membayar zakat itu meskipun jumlahnya besar, nilainya besar, dia bukan termasuk dermawan. Karena merupakan haknya orang lain yang harus dikeluarkan. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Setiap harta kita terdapat haknya orang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Maknanya, ketika harta kita telah mencapai nisab, pada hakikatnya di harta kita ini ada haknya orang lain. Yang mana kalau kita mengeluarkan, itu bukan berarti kita dermawan. Tetapi itu memang kewajiban yang harus dikeluarkan. Bahkan kalau tidak kita keluarkan maka menjadi penyakit. Kata kanjeng Nabi, ma khalatatus shadaqatu malan qatun illa alaqathu. Tidak akan pernah bercampur uang zakat dengan harta kita sedikit pun, illa alaqathu, kecuali akan menghancurkan harta kita yang lain. Maknanya bahwa ketika harta kita telah mencapai nisab, kemudian kita tidak mengeluarkan zakat, maka tunggulah hak orang lain yang berupa zakat yang tidak kita keluarkan itu akan menghancurkan harta kita yang lain. Melalui apa? Banyak sekali. Allah sangat gampang ketika mau mengambil haknya orang lain yang pada harta kita. Bisa jadi karena kebakaran. Tahu-tahu anak sakit, kemudian habis untuk berobat. Dan sangat banyak lagi cara Allah untuk mengambil haknya orang lain yang pada harta kita. Untuk itu para pemirsa, kalau harta kita telah mencapai nisab, maka jangan lupa keluarkan zakatnya sebelum harta kita itu diambil oleh Allah dengan caranya Allah. Jadi pastikan harta kita bersih dari haknya orang lain. Pemirsa, dimanapun berada yang dirahmati Allah, tadi sudah kita bahas terkait bahwa di harta kita ada haknya orang lain harus kita keluarkan. Kemudian bagaimana seandainya harta kita belum mencapai nisab? Kanjeng Nabi menyarankan atau memotivasi kita untuk gemar berinfak, bersedekah. Karena sedekah itu manfaatnya banyak. Nabi menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi kalau kita ingin jauh dari bala, jauh dari mara bahaya, perbanyak sedekah. Jangan membawa telur sama bunga di perempatan jalan, jangan. Tapi perbanyak sedekah. Kemudian kalau kita juga ingin rezekinya kita lancar, maka perbanyak sedekah. Nabi menyampaikan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang menyertai kita. Malaikat satu itu mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ini khalafan gantinya. Sedangkan malaikat satunya berdoa sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kikir ini talafan kehancuran. Tentunya para pemirsa menghendaki kita didoakan malaikat supaya rezekinya lancar. Untuk itu perbanyak sedekah. Kemudian ada trik-trik bagaimana sedekah kita ini biar maksimal. Yang pertama para pemirsa, pilih waktu yang tepat. Misalnya kita mau sedekah harian, maka pilih waktu pagi tadi. Karena pagi hari ada 2 malaikat yang selalu menyertai kita, yang berdoa untuk kita. Pastikan ke masjid,
bawa infak. Atau mungkin kalau terpaksa tidak ke masjid, di rumah sediakan kotak infak. Setiap hari masukkan ke kotak infak itu. Kemudian nanti di akhir bulan dikeluarkan untuk diberikan kepada para fakir miskin di sekitar kita atau disampaikan ke lembaga-lembaga yang mengelola anak-anak yatim. Ini kalau kita belum wajib zakat, maka perbanyak sedekah. Terkait sedekah ini, para pemirsa Arek TV dimanapun berada, bahwa tentunya kita ingin sedekah kita maksimal. Kita ibaratkan sebagaimana petani, para pemirsa, agar sedekahnya itu maksimal tentunya punya trik. Karena dalam Al-Quran disebutkan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu kamathali habbah, seperti sebuah bijian. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang akan tumbuh menjadi 7, masing-masing 7 itu berbuah mi'atu habbah, 100 buah. Artinya satu biji tumbuh menjadi 7, masing-masing 7 itu berbuah menjadi 100 atau berlipat menjadi 700. Bahkan Allah menyampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan sampai tak terhingga kepada yang Allah kehendaki. Kemudian pertanyaannya, saya ini sering infak, sering sedekah, tapi kenapa kok harta saya kok kayaknya tetap saja bahkan cenderung berkurang? Para pemirsa, sebagaimana petani, kita tentunya harus punya ilmu bagaimana sedekah kita ini menjadi tumbuh subur, kemudian berbuah banyak. Sebagaimana ayat tadi itu. Petani itu kalau menanam, mereka akan yang pertama persiapan lahan. Menanam padi, tentunya petani akan memilih tempat yang pas untuk padi, yaitu tanah yang becek. Jadi petani menanam padi bukan di tanah yang kering, tapi di tanah yang becek. Kalau petani menanam cabai, maka di tanah yang kering. Sebaliknya, tidak di tanah yang becek. Maknanya apa? Bahwa yang pertama tentunya sedekah kita, biar tadi tumbuh subur juga, yang pertama pilih tempat untuk menanam sedekah kita tadi itu. Jadi pilih tempat yang pas, misalnya dawil kurba, kerabat dekat yang kondisinya fakir miskin, atau kepada panti-panti asuhan yang yatim-yatim. Nah, ini diantara tempat-tempat yang tepat. Kemudian yang berikutnya juga, setelah tempat sudah pas atau tepat, maka yang berikutnya memilih biji. Pilih biji yang bagus untuk disemai atau ditanam. Sama dengan infak sedekah kita. Kalau ingin tumbuh dengan subur dan bermanfaat, pastikan infak sedekah kita itu dari uang terbaik yang kita miliki. Jangan dari harta yang subhat, yang remeng-remeng, atau bahkan dari harta yang haram, dari hasil korupsi atau mencuri. Biar tadi tumbuh dengan subur. Kemudian para pemirsa Arek TV, setelah menentukan tempat, kemudian memilih biji atau memilih harta yang terbaik yang mau kita infakkan, yang berikutnya pastikan harta kita yang kita infak itu kita rawat atau kita jauhkan dari penyakit. Petani kalau sudah tumbuhannya atau tanamannya tumbuh, maka dia rawat, dipastikan jauh dari hama, dari ulat, dari wereng dan sebagainya. Sama dengan infak sedekah kita. Kita pastikan jauh dari hama. Apa itu hama? Riya. Kita berinfak sedekah dengan riya. Kemudian menyakiti hati orang yang kita kasih. Karena nanti bisa batal. Sedekah kita ini bisa batal dengan menyakiti hati orang yang kita kasih. Itu diantara bagaimana kita agar infak sedekah kita tumbuh dengan subur dan bermanfaat. Berikutnya para pemirsa, kita pastikan waktu yang tepat untuk berinfak sedekah. Sebagai petani juga begitu. Dia akan memilih kapan menanam cabai, kapan menanam padi.
Di antara waktu-waktu yang tepat untuk menanam sodakoh atau infak kita adalah yang pertama di pagi hari kalau kita mau infak harian. Karena setiap pagi ada 2 malaikat yang menyertai kita. Katakan Nabi, malaikat itu mendoakan kita. Satu malaikat berdoa untuk kita, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ini kholafan gantinya. Kemudian malaikat yang satu berdoa sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang medit, orang yang pelit, orang yang kikir ini talafan kehancuran. Tentunya kita ingin didoakan Nabi, supaya kita didoakan menjadi orang yang diganti atau dilipat gandakan rezekinya. Untuk itu pastikan setiap pagi kita berinfak sodakoh. Syukur-syukur berangkat ke masjid, bawa infak, masukkan kotak masjid. Kalau tidak seperti itu, maka kita sediakan kotak di tempat kita. Setiap pagi kita isi, kemudian nanti di akhir bulan kita ambil dikasihkan kepada orang-orang yang memerlukan, di antaranya fakir miskin, kerabat kita yang masih fakir miskin, atau ke panti asuhan. Itu diantara bagaimana kalau kita tidak wajib zakat, tapi kita berinfak, biar infak kita itu tumbuh subur dan dilipat gandakan sampai 700, bahkan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Arek TV dimanapun berada yang dirahmati Allah, tadi sudah kita bahas masalah zakat, kemudian gemar berinfak. Berikutnya terkait dengan Ramadan, di awal-awal kan saya sebutkan bahwa di antara tujuannya adalah untuk bertakwa. Ciri-cirinya tadi itu gemar berinfak yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah mereka bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaid. Al-kadhimah wal kadhimina ini serumpun dengan kata al-kadhimah, yang mana seperti termos, yang artinya termos. Termos itu para pemirsa itu bisa menahan air yang sangat panas. Bahkan di luar termos itu tidak terasa panas sama sekali. Itu termos. Dan termos itu mengeluarkan air panas itu di saat dibutuhkan, di saat yang tepat. Sama dengan kita. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, yang kedua cirinya adalah, menurut ayat tadi itu adalah kita bisa menahan amarah. Jadi kita tahan amarah kita. Marah boleh, tapi bagaimana kita menahannya. Kita keluarkan di waktu yang tepat. Jangan sedikit-dikit marah. Sedikit-dikit marah. Sedikit marah. Nah ini ciri orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan orang yang berpuasa supaya bertakwa. Nah ini mampu menahan amarah. Yang berikutnya, yang ketiga, menurut ayat tadi itu wal afina 'anin nas, memaafkan terhadap kesalahan manusia yang lain. Jadi kalau orang meminta maaf, ini konteksnya adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Wal afina 'anin nas, jadi kan memaafkan kepada manusia yang lainnya. Orang salah biasanya minta maaf biasa. Jadi minta maaf, mohon maaf ya saya salah, ini biasa. Tapi ini ayat tadi menyampaikan kita memaafkan kesalahan orang lain. Berat mungkin ya. Kita dipukuli orang, wis kita maafkan. Berat kayaknya. Kemudian kita dicaci maki orang, kita maafkan. Ini kayaknya berat sekali. Tetapi ini yang menjadi kunci orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Yang mana juga orang bertakwa ini merupakan derajat orang yang paling tinggi. Jadi kan inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya orang itu adalah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.
Para pemirsa Arek TV rahimakumullah. Jadi itu diantara tujuan orang yang berpuasa dari membuat atau tujuan orang yang berpuasa adalah supaya kita bertakwa. Di antaranya tadi itu senang berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian suka memaafkan kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, kekuatan agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan maksimal. Kita isi Ramadan dengan senantiasa beribadah, kemudian berbuat baik, kemudian menahan hawa nafsu kita, bersabar, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Para pemirsa Arek TV dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kalau kita tadi itu sudah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran, maka dalam Al-Baqarah juga disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini dalam Al-Baqarah ini disebutkan bahwa ciri orang bertakwa yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kalau tadi dari surat Ali Imran, ini dari Al-Baqarah. Beriman kepada yang ghaib. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib itu apa para pemirsa? Al-ghaib itu adalah yang tidak kita lihat tapi ada. Seperti adanya Allah, adanya hari akhir, kemudian adanya siksa kubur, kemudian adanya hari dibangkitkan dari kubur. Nah, ini ciri orang bertakwa juga. Selain tadi itu yang tiga tadi itu juga beriman kepada yang ghaib, bahwa nanti itu ada akhirat. Nanti kalau kita berbuat dosa, banyak dosa, maka kita akan masuk neraka. Kalau kita berbuat baik, melaksanakan ibadah, maka masuk surga. Nah, ini yang ghaib. Kemudian wayuki munasolah. Yang berikutnya adalah melaksanakan sholat. Kalau tadi kita gemar berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan yang lainnya, ini juga ada tambahan. Selain beriman kepada yang ghaib juga kita melaksanakan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu tidak cukup dengan kita berbuat baik, kita menahan amarah, tapi juga melaksanakan sholat. Jadi percuma kalau kita berbuat baik, kemudian suka berinfak tapi tidak sholat. Jadi kan ini di antara tanda-tanda orang yang bertakwa dalam ayat atau surat yang lainnya. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi hidayah, kekuatan supaya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan kita semuanya adalah menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik orang di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.